Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul General Purpose Graphic Processing Units atau GPU. Kami dari kelompok 7 yang berjumlah 5 orang, adapun diantaranya yakni Muhammad Agung Juliansyah, Faris Ahmad Fadilah, Hasbi Nur Wahid As-Siddiq, Elemir Siddiq, dan Muhammad Fahrija. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrija. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan konsep dasar dari GPU atau General Purpose Graphics Processing Unit. GPU adalah penggunaan GPU untuk melakukan komputasi yang tidak hanya terbatas pada grafis. Jadi secara sederhana, GPU yang biasanya tuh digunakan untuk memproses gambar dan video, kini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas umum lainnya, seperti menganalisis data besar, melatih kecerdasan buatan, atau menjalankan simulasi ilmiah. Jadi ini tuh berbeda dari apa yang kita bayangkan. Jadi GPU itu tidak hanya sebatas tentang merender grafis saja, melainkan sekarang sudah ada GPU yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas umum lainnya. Kemudian GPU dirancang untuk memproses banyak tugas secara bersamaan atau paralel, yang berbeda dengan CPU, yang mana CPU itu hanya menyelesaikan satu tugas secara berurutan atau serial. Karena kemampuan ini, GPU sangat cocok untuk melakukan pekerjaan yang melibatkan banyak perhitungan sekaligus. Contohnya, ketika kita memproses ribuan piksel pada layar komputer secara bersamaan, atau melatih modal AI yang membutuhkan banyak perhitungan dalam waktu singkat. Jadi intinya, GPU itu merupakan cara menggunakan GPU untuk mengerjakan tugas selain pada grafis, tetapi bisa untuk tugas-tugas lainnya seperti analisis data, AI, atau simulasi ilmiah. Dan tentunya GPU ini tuh lebih unggul dalam memproses banyak tugas secara bersamaan yang berbeda dengan CPU. Jadi karena itu GPU tuh sangat cocok untuk melakukan pekerjaan yang banyak perhitungan besar dalam waktu singkat, seperti melatih model AI atau memproses ribuan piksel sekaligus. Oke, mungkin itu definisi dari dan konsep daripada GPU. Baik, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan GPU dan juga dengan CPU. Nah, aspek yang pertama itu ada dari fungsi utama. Nah, CPU itu memiliki komputasi serial dan kontrol logika, sedangkan GPU itu memiliki pemrosesan paralel dan rendering grafis. Nah, sekarang dari core atau intinya nih. CPU itu memiliki core yang lebih kompleks. Nah, biasanya itu sekitar 4 sampai 16 core. Nah, sedangkan GPU itu memiliki ribuan core, tapi lebih sederhana untuk komputasi paralel. Selanjutnya dari kecepatan clock, CPU itu memiliki kecepatan yang tinggi, sedangkan GPU itu kecepatannya relatif lebih rendah. Nah, sekarang dari arsitektur, CPU arsitekturnya itu digunakan untuk optimasi untuk eksekusi serial, sedangkan GPU itu digunakan untuk eksekusi paralel. Nah, aplikasi umum yang biasa digunakan sehari-hari, CPU itu digunakan untuk browser, iOS, dan kalkulasi ringan. Itu contohnya. Dan GPU itu seperti rendering video, gambar, simulasi, dan fisika seperti pembelajaran mesin. Nah, yang terakhir adalah efisiensi paralelisme. Nah, efisiensi paralelisme CPU itu lebih rendah, sedangkan GPU itu sebaliknya, yaitu tinggi karena proses banyak data secara simultan. Terima kasih. Ya, untuk materi ketiga tuh ada arsitektur GPU.
Arsitektur GPU dirancang untuk menangani komputasi paralel dalam skala yang besar. Beberapa komponen utama dari GPU itu meliputi, yang pertama tuh ada streaming multiprosesor atau SMS, unit yang memiliki banyak core yang menjalankan instruksi yang sama pada data yang berbeda, atau SIMD, Single Instruction Multiple Data. Terus yang kedua tuh ada core CUDA. Core CUDA tuh biasanya digunain di GPU-GPU-nya Nvidia kayak di RTX atau GTX, itu pakainya tuh core CUDA. Terus kalau misalkan di AMD tuh biasanya pakai stream prosesor kayak di RX Vega gitu. Ini tuh inti komputasi paralel yang bekerja dalam SM. Terus yang ketiga tuh ada register dan memori lokal untuk menyimpan data dalam operasi paralel. Dan yang ketiga, yang keempat, ada share memory. Ini tuh memori yang dapat digunakan bersama oleh semua thread dalam satu SM untuk komunikasi yang cepat. Dan yang kelima, ada global memory. Ini tuh jadi memori utama dalam GPU yang dapat diakses oleh semua thread. Cuma ini tuh cenderung memiliki latensi yang tinggi gitu, atau gak secepat si share memory. Dan untuk materi keempat, ada bahasa pemrograman untuk GPU. Yang pertama tuh CUDA atau Compute Unified Device Architecture. Seperti yang tadi saya bilang, CUDA tuh dikembangkan oleh Nvidia untuk GPU-GPU-nya Nvidia. Terus yang kedua ada OpenCL atau Open Computing Language. Ini tuh standar terbuka untuk pemrograman heterogen, mendukung berbagai jenis hardware kayak CPU, GPU, dan FPGA. Terus yang ketiga tuh ada HIP atau Heterogeneous Compute Interface for Portability. Jadi ini tuh si HIP itu dikembangin oleh AMD untuk memudahkan transisi antara CUDA dan GPU AMD gitu. Dan yang keempat ada Metal. Metal tuh dikembangin oleh Apple. API grafis dan komputasi untuk perangkat Apple itu sendiri. Dan yang kelima, ini tuh dari Microsoft yang bernama Direct Compute. Itu bagian dari DirectX API untuk komputasi GPU pada platform Windows itu sendiri. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada keuntungan dan tantangan, di mana keuntungan dan tantangan ini atau GPU. Jadi di mana ada pertama itu ada aspek, di mana ada aspek keuntungan GPU, GP dan GPU. Lalu ada tantangan GPU, yaitu ada yang dimana ada kinerja paralel memiliki ribuan core untuk memproses banyak tugas sekaligus. Nah, untuk tantangannya yaitu adalah tidak semua tugas cocok untuk memproses paralel. Nah, untuk aspek selanjutnya itu ada efisiensi energi. Keuntungannya itu adalah konsumsi daya lebih efisien untuk tugas paralel. Tantangannya mengelola perpindahan data antara CPU dan GPU memakan energi. Lalu ada aspek skabilitas. Keuntungannya adalah bisa menggunakan banyak GPU untuk meningkatkan kinerja. Tantangannya adalah perlu investasi hardware tambahan untuk stabilitas. Kecepatan prosesan, mempercepat tugas, insentif data seperti AI dan simulasi. Lalu tantangannya latensi tinggi saat mengakses memori global GPU. Dan yang ketiga lagi ada fleksibilitas aplikasi, kompleksitas program, performa tinggi. Baiklah, untuk selanjutnya contoh penggunaan GPU, machine learning dan AI melatih model neural network menggunakan library seperti TensorFlow dan PyTorch. Simulasi ilmiah selanjutnya, simulasi molekul, cuaca atau dinamika fluida. Ketiga, pengelolaan gambar dan video, rendering film, pengeditan video real time atau peningkatan resolusi gambar, upscaling. Selanjutnya, 4, kriptografi dan blockchain, penempatan mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, computational finansial, analisis resiko, dan lain sebagainya.
Selanjutnya kesimpulannya adalah GPU memungkinkan GPU digunakan untuk komputasi umum yang memerlukan proses data dalam jumlah besar secara paralel. Dengan arsitektur yang mendukung ribuan core, GPU dapat mempercepat berbagai aplikasi dari AI hingga simulasi ilmiah. Nah, meskipun memiliki tantangan dalam programan dan manajemen memori, keuntungan kinerja dan efisiensi menjadikan pilihan populer untuk banyak tugas komputasi modern. Nah, itu pembahasan tentang keuntungan dan tantangan GPU. Terima kasih.